Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah keliling waduk Siap. Ruang Limpa atau kita kenal biasa Waduk Prigif, dan kita sudah banyak ketemu banyak orang dan menyaksikan dan melihat betapa indahnya waduk itu, dan masyarakat juga berantusias, bahkan ada yang olahraga, menikmati pemandangan sampai sore. Nah, dalam kesempatan ini alhamdulillah saya bertemu langsung dengan ketua tokoh masyarakat, ketua Formapa, Forum Masyarakat Peduli Ruang Limpa, yaitu dengan Bapak Haji Rokib beserta anak Pak Haji Rokib dengan Mas Rizky. Nah, Pak Haji Rokib, mungkin bisa disampaikan, diceritakan bagaimana awal mula adanya waduk itu gitu kan. Dulunya seperti apa, terus apa, tiba-tiba sekarang sudah terbentuk itu, mungkin bisa diceritakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada halayak ramai dan semua warga masyarakat Jakarta khususnya, mobil khusus orang Jagakarsa dan Kelurahan Cipedak, orang Cipedak nih ya, tentang mengenai asal usul soal Waduk Prigif. Awalnya saya ketemu Pak Faujibo, waktu itu beliau selaku Gubernur DKI waktu itu ya? Gubernur DKI. Saya mencoba karena saya merasa orang Jakarta, merasa orang DKI ikut tanggung jawab bagaimana program ke depan Pak Gubernur ini memikirkan orang Jakarta jangan sampai minum air asin gitu aja Pak Haji. Awalnya luar biasa. Nah, setelah itu saya usulkan bagaimana kalau kita untuk membuat penyerapan, karena satu-satunya Jakarta yang masih layak untuk menyerap air bersih, kepentingan orang Jakarta itu tadi agar supaya bisa terfilter, jangan sampai nanti orang Jakarta minum air asin, penyerapan air laut itu tadi. Maka saya mencoba untuk mengusulkan bagaimana cara saya kalau untuk memberanikan diri membantu program pemerintah, yakni Gubernur DKI Jakarta, DKI Jakarta lah, yaitu Pak Faujibo, sehingga akhirnya direspon penuh, direspon bagus. Kalau gitu saya alhamdulillah ada yang ngasih support, kan itu orang Jakarta di salah satunya. Nah, asal usul yang sekarang udah menjadi satu yang begitu indah, bahwasanya awalnya itu dulu punya pemilik masyarakat Kelurahan Cipedak khusus ya, Kelurahan Cipedak. Karena begini, saya melihat area tanah sawah, kalau kata orang Betawi tanah balong, ditanemin padi sudah tidak mungkin bisa diharapkan hasil yang maksimal. Kalau ditaniin juga artinya memang itu masih lumpur, sehingga perlu kerja keras dan modal yang besar. Ya, berarti memang awalnya itu tanah masyarakat. Ya, bahkan itu juga girik semua rata-rata. Pokoknya 98% masih girik. Tentu waktu Pak Haji Rokib menyampaikan gagasan itu, apakah masyarakat di sekitar itu langsung menerima atau bagaimana? Apa melalui proses pendekatan seperti apa? Awalnya sih begitu saya dikasih respon dengan Pak Gubernur tadi, saya disuruh mencoba untuk bersosialisasi kepada masyarakat gitu Pak Kiai. Sehingga akhirnya saya mengadakan pertemuan dan saya memohon kelompok bagaimana caranya kita bisa membantu program DKI, yakni pemerintah provinsi. Sehingga akhirnya saya dapat tanggapan yang bagus dan respon yang bagus. Pertama, harapan masyarakat, dia itu istilahnya dia metani sudah tidak kejangkau, dia kagak tani. Untuk apa? Akhirnya ya udah, kalau emang seperti itu pemerintah mauin, ya saya siap. Respon masyarakat itu pakai ya. Tapi memang nampaknya alhamdulillah sekarang ternyata itu berdampak ekonomi kepada warga, ya kan, jadi tempat wisata. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi begitu indah. Saya kalau ngelihat sungai Waduk Ruang Limpa itu seperti ngelihat sungai di luar negeri. Airnya bening, jernih gitu, dengan pemandangan yang indah gitu. Saya bertanya, ini kok bisa bening, bagaimana? Kalau seandainya Jakarta itu sungai-sungai ditata kayak begini, mungkin nggak gitu kan?
Ya kalau tadinya saya nggak kebayang pakai, karena itu kali salak tadinya agak kecil untuk pengairan khusus tanah yang sekarang menjadi waduk, sumber airnya dari kali salak. Begitu terbebasi semua ditata oleh pemerintah itu tadi, maka kali salak akhirnya cukup dibatasi dengan ruang limpah di sana. Sebentar mungkin ada telepon. Mohon saya angkat dulu ya. Saya berharap sih Jakarta punya sungai-sungai yang ada di Jakarta itu seperti yang ada di ini ya, Waduk Brigif ini ya. Mudah-mudahan di Jakarta seperti itu. Bisa. Nah, apa yang bisa meyakinkan tadi sudah Bapak yakinkan kepada warga untuk bisa menerima seperti itu. Siap. Yang jelas kami sebagai warga Jakarta sangat berterima kasih dengan adanya Waduk Brigif itu. Tentu dengan adanya Waduk Brigif itu akan menampung aliran sungai yang mungkin meluap kan begitu. Siap. Kalau tidak salah di situ itu adalah menampung 2 aliran sungai ya. Betul. Aliran sungai Salak dan aliran sungai Prukut. Ya. Nah, itu di situ tempat bertemunya 2 sungai begitu kan. Sehingga kita berterima kasih dengan adanya itu tidak menjadikan paling tidak mengurangi banjir di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Betul. Terus tadi disampaikan dengan adanya waduk itu akan menambah resapan air di Jakarta yang mana Jakarta itu setiap tahunnya itu turun, Ya. Betul. tanahnya turun. Ya, nah dengan itu mudah-mudahan mengurangi tekanan turunan itu lah. Lama-lama Jakarta jadi tenggelam. Itulah harapan saya, makanya ke depan di saat waktu itu saya memikirkan bagaimana di saat pada waktu tahun 2009 untuk di tahun 2020 seperti apa, itu yang saya bayangin Pak Kiai. Karena di saat tahun 2008 saya mencoba untuk yang namanya mencari solusi gimana caranya supaya kota ini bisa tertata, sehingga akhirnya ketemunya malah tahun 2010 dengan Pak Faujibowo gitu. Sehingga Pak Faujibowo respon, sehingga akhirnya saya bisa sosialisasi kepada masyarakat, dan akhirnya kami dikumpulin di kelurahan. Lurah di satu waktu itu namanya Lurah Abdul Latif, dia sangat respect dan sangat respon, sehingga akhirnya kalau ini harus dilaksanakan seperti itu. Jadi artinya di samping yang namanya sekarang Jakarta juga tambah tataan semakin rapi, kota semakin dekat, bahkan udah nyampe di Jagakarsa, akan tetapi masalah ekonomi juga dengan adanya Waduk Brigif itu tadi bisa tercover untuk membantu dan menambah nilai ekonomi. Seperti itu Pak Kiai. Nah ini ada menarik kita agak sedikit kaget tiba-tiba Waduk Brigif itu ternyata sudah jadi gitu kan. Tanpa ada proses penolakan dari warga, bahkan gagasan itu justru muncul dari warga sendiri dan dari tokoh, yaitu dari Bapak sendiri. Nah biasanya di tempat lain kan biasanya ada penolakan dan ini. Nah inilah sebagai contoh sebuah kolaborasi antara rakyat dengan seorang pemimpinnya. Bahwa permasalahan yang terjadi di Jakarta ini memang tidak semata-mata kita harus bebankan kepada pemerintah, tapi rakyat dan khususnya tokoh-tokoh yang seperti Bapak ini luar biasa dengan kebijaksanaan wise-nya memberikan usulan kepada pemerintah. Nah, tanggung jawab itu memang harus kita pikul bersama. Siap. Alhamdulillah kita punya tokoh seperti Bapak, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Nah ini tentu di sini ada anak muda juga yang pastinya masa depan waduk itu akan ada di tangan-tangan anak-anak muda itu. Gitu. Itulah harapan saya. Coba mungkin Mas Rizky ada tanggapannya nggak, anak-anak muda bersemangat atau bagaimana melihat waduk ini gitu kan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tanggapan saya sebagai pemuda-pemudi yang mewakili daripada ruang lingkup waduk tersebut, terutama sih yang saya harapkan itu anak-anak muda, para generasi muda itu punya kemauan dan punya semangat untuk memajukan dan mengolah waduk tersebut itu sedemikian rupa sehingga bagi pengunjung maupun masyarakat setempat itu menikmati keindahan daripada waduk tersebut dan menikmati daripada kearifan lokal yang ada di
lingkungan tersebut. Menarik Mas Lutfi. Jadi harapannya dengan ada Waduk Klif ini bisa menjadi tempat wisata yang tidak hanya bertaraf nasional, kalau bisa bertaraf internasional. Tapi jangan lupa setiap wisata yang ada ini jangan lupa ada macam local wisdom ya, apa namanya, tidak menghilangkan budaya yang ada di lokal gitu ya. Tentu Waduk Klif ini juga mudah-mudahan menjadi ruang ekspresi anak-anak muda untuk bisa tampil di situ ya kan. Mungkin ekspresi seni, budaya dan segala macamnya, mungkin dan meningkatkan ekonomi dan segala macamnya ya. Oke, Mirsa, kita akan coba gali lebih jauh bahwa Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, Jagakarsa ini pasti punya banyak dimensi. Ada beberapa dimensi yang mungkin bisa diungkapkan oleh Pak Haji Rokib. Kira-kira ada nggak kebanggaan selain kebanggaan waduk? Tentu kita sambil minum kopi tentunya. Ya, minum silakan. Luar biasa. Ayo Bang, bapak-bapak semua. Kita ngopi. Udah, sambil ngopi ini. Jadi ini program adalah Kopi Raja, Komunitas Aspirasi Rakyat Jakarta. Siap. Ya, Bersama Saifuddin, ngopi bersama, menikmati kopi sambil ada cerita-cerita yang menarik gitu. Amin Allah. Amin. Iya. Bapak Haji Rokib, tentu saya ingin tahu selain Waduk Klif ini ada nggak yang dibanggakan oleh Bapak terhadap Jagakarsa ini selain waduk ini ya? Untuk selain waduk di Jagakarsa ini sebetulnya banyak kebanggaan ya yang harus kita munculkan ya sebetulnya. Tapi dalam pandangan saya, pertama kebanggaan itu tadi Jagakarsa atau Keluarga Jebrak khususnya mempunyai warisan budaya lokal. Warisan budaya lokal. Warisan budaya lokal yaitu rebana biang, Pak Kiai. Sebentar ini menarik ini. Mungkin di telinga saya dan untuk telinga pemirsa agak sedikit asing bahasa apa Pak? Rebana biang. Iya. Ini mungkin bisa dijelasin ini. Siap. Rebana biang itu apa? Itu mungkin bisa disampaikan. Jadi gini, rebana biang itu zaman dulu waktu saya kecil, sekitar tahun 70-an, 71, 72 lah. Saya masih remaja kan ya. Tahun 71, 72 saya masih remaja. Jadi kalau apabila ada acara pernikahan atau acara perkawinan orang kampung, itu buat kebanggaannya adalah masalah hiburannya itu yaitu rebana biang. Karena rebana biang itu tadi bisa menghibur masyarakat yang cukup memuaskan. Di samping ada syair, terus ada tari belenggonya, terus permainan rebana biang itu tadi sangat menarik gitu. Itu syair-syair nasihat ya. Betul. Terus diiringi musik rebana begitu. Betul. Dan di samping juga istilahnya diiringi dengan tarian belenggo namanya. Belenggo. Tentu anak generasi milenial dan generasi sekarang ini sudah jarang melihat tradisi-tradisi itu. Gitu. Nah inilah tugas kita. Mudah-mudahan ini bisa kita bangkitkan budaya lokal itu. Saya berharap besar. Mudah-mudahan itu ada salah satu pemikir agar supaya Jagakarsa ini jangan hilang budaya kearifan lokalnya. Ya, kearifan lokal itu menjadi penting. Sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang memang menghargai budaya. Betul. Jangan sampai kita itu menata kotanya tapi budayanya hilang. Hilang itu saya. Nah, saya selalu ingat apa yang disampaikan orang-orang tua kita, kalau orang sudah tidak tahu asal usulnya dan tidak punya sejarah dan bahkan tidak punya budaya, itu ibaratkan pohon yang tidak ada akarnya. Iya. Nah, saat ini kita lagi ingin mendengar dari Pak Haji Rokib, membangun Jakarta jangan sampai hilang budayanya, itu kan yang terjadi. Betul. Apalagi gini Pak Haji, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana sekiranya harapan Pak Haji Rokib untuk bisa mengembangkan rebana biang itu di tengah-tengah masyarakat begitu.
Saya berharap begini Pak Kiai, dengan adanya waduk Brigif itu tadi, karena orang Ciganjur, Jagakarsa khususnya lingkungannya, karena sangat membanggakan adanya rebana biang itu tadi, saya pengen sebelum nyampe ke waduk Brigif itu tadi ada tugu ikon rebana biang. Jadi ikonnya Ciganjur, waduk Brigif, inilah rebana biang. Bahkan mungkin ada tempat di situ orang teman-teman anak muda mengekspresikan musiknya itu gitu kan. Jadi orang datang itu disambut begitu. Maksud saya gitu, ya siapa tahu harapan saya mewakili orang Jagakarsa itu Kelurahan Cibadak ini tadi, dibuatkan sebuah panggung untuk tampil, untuk memunculkan rebana-rebana biang itu tadi. Karena gini, bukan hanya rebana biang, ada lagi yang namanya disebut budaya orang Ciganjur itu tadi, kayak main pukul. Ya. Kan kalau sekarang kan katanya pencaksilat ya. Iya. Gitu, main silat, pencaksilat begitu kan, bahkan taekwondo dan sebagainya. Kalau kami di sini main pukul namanya, jurus main pukul, Silat berarti ya. iya silat, gitu. Baik, pemirsa, Pak Haji Rokib, bahwa sebuah konsep wisata itu memang tidak melulu kita menyajikan tempat wisatanya. Betul. Banyak di kota-kota atau di negara-negara membuat sebuah konsep wisata itu terintegrasi dengan budayanya. Betul. Kalau kita ke mancanegara, pasti kita akan melihat tempatnya memang yang indah, tapi kita ingin mengenal lokal budayanya, Iya. kan begitu. Tidak jauh-jauh di Indonesia, misalkan kalau ke Bali, pasti orang-orang wisatawan itu akan menikmati tari barong, begitu. Ya, benar. Nah, di Jakarta ini kita masih agak kesulitan gitu kan. Wisata datang ke Jakarta yang hanya dinikmati adalah gedung-gedung tinggi gitu kan. Ya. Kita akan sulit menemukan sebuah pertunjukan yang menarik, yang dikemas dengan baik dalam konsep wisata yang terintegrasi, misalkan tarian atau musik budaya Jakarta. Ya. Ini Pak, saya berterima kasih bisa ketemu dengan Bapak dan bisa hadir di sini. Dan ini telah menjadi gambaran kita bahwa penting buat Jakarta tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi tidak sebentar lagi tidak jadi ibu kota negara. Iya. Tapi kita akan tetap berharap bahwa Jakarta akan tetap bisa menjadi pusat bisnis dan pusat budaya. Nah, gini Pak Kiai, sampai lagi nanti ada Jakarta ini berganti dengan nama pusat bisnis ya. Kalau kayak di negara-negara lain ada kota besarnya itu kan masing-masing ada tuh ya, kayak di Amerika misalnya, mohon maaf kalau nggak salah ada seperti New York dan sebagainya kan begitu ya. Nanti juga kota bisnis di Indonesia ini adanya di Jakarta tetap, walaupun namanya nanti namanya kota bisnis Indonesia barangkali begitu ya. Iya, betul. Nah, setiap event itu tadi ada penggede-penggede atau ada pejabat-pejabat luar negeri datang kemarin, nanti dengan adanya kearifan lokal itu tadi kan bisa saja disambut dengan adat Betawinya palang pintu itu. Palang pintu. Itu tadi ada dari persilat main palang pintu atau main pukul palang pintu untuk menyambut tujuannya. Di samping itu mereka nanti apabila udah disediakan tempat yang sudah tersedia, udah ada penataannya, nanti ada menikmatin yang namanya disebutnya budaya rebana biang itu tadi, dengan tariannya, dengan belenggonya, dengan sair-sairnya nanti di situ. Ya, saya tidak sabar ini ingin menonton seperti itu. Mudah-mudahan saya nanti akan datang ke tempat Waduk Brigif ini. Di situ sudah ada tempat penampilan seni budaya yang seperti tadi itu. Mudah-mudahan Brigif itu, Waduk Brigif itu tidak hanya sebagai waduk atau tempat wisata semata, tapi bisa menjadi pusat kreativitas atau pusat seni Betawi. Betul, gitu. Saya pengen begitu. Saya berharap Betawi itu, khususnya budaya Betawi itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Ya kan? Dan kita bolehlah senang dengan budaya-budaya asing gitulah kan, kita tidak menutup itu. Iya. Tapi kita harus lebih cinta pada budaya sendiri. Jangan menghilangkan akar jati diri kita. Iya. Kalau kita sudah hilang akar kita, seperti tadi, mudah pohon itu akan tercabut karena sudah tidak punya akar. Nah, itu dia yang sangat sekarang ini menjadi pemikiran saya selaku generasi yang agak di atas sedikit, karena nanti saya berpikir bagaimana untuk generasi ke bawah di bawah saya.
Kalau sekarang ini udah hampir tidak melirik, bahkan sudah hampir tidak mengenal, maka dengan adanya pertemuan dan Pak Kiai, saya sangat bersyukur ada support, ada harapan, dan saya juga merasa ada backup atau ada yang bentengi gitu Pak Kiai. Iya, iya, iya. Nah ini mumpung ada anak muda, ada pandangan dari Pak Jerokip itu telah menyadarkan anak-anak muda untuk benar-benar cinta. Bagaimana tanggapannya? Menanggapi dari ayah saya, Pak Kiai, jadi ibarat pantun Pak Kiai tadi kan pantun. ngobrol soal budaya gitu. Ada pantun yang namanya anak buaya mencari makan Iya, cakep. mata di waktu pagi. Ini budaya kudu kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi begitu Pak Kiai. Ini jarang. Mudah-mudahan ini mewakili anak milenial yang masih mencintai budaya kita sendiri. Amin. Kan begitu Amin, ya. amin. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di ujung waktu untuk segera kita mengundur diri acara ini bersama Saifuddin di Kopi Raja, yaitu komunitas aspirasi rakyat Jakarta. Ngopi bersama, di balik itu masih banyak cerita-cerita menarik. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamu.